Shalom. Baik Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan yang saya sampaikan dari Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 12. Di sini judulnya setia dalam perkara yang kecil dan nasihat. Saya ajak kita membaca ayat 10 sampai dengan 12. 2 ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita sebagai murid Yesus, kita terus menerus diajar dan dididik. Dan di dalam didikan itu ada ujian. Dan di dalam Alkitab dikatakan setiap saat kita diuji. Untuk apa ujian, saudaraku? Kita tidak mengerti, kita tidak tahu sampai di mana kita percaya kepada Tuhan, sampai di mana keteguhan hati kita berpegang kepada kebenaran, dan kita tidak tahu tingkat kedewasaan kita dalam beriman jikalau kita tidak diuji. Jadi di dalam didikan Tuhan, Alkitab berkata saudaraku, bahwa setiap saat kita diuji. Kalau di sini dalam firman Tuhan tadi, dalam ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Maksudnya saudaraku, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang dianggap tidak berharga. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang diremehkan. Karena segala perkara yang besar itu dibangun dari perkara yang kecil. Kecenderungan manusia sering, saudaraku, berkata, gampang itu, gak apa-apa, gampang itu. Tapi sering dengan perkataan itu, saudaraku, terjadi kerusakan. Karena sikap meremehkan akan muncul sikap lalai. Saya ajak dulu kita melihat, saudaraku, oleh karena sikap lalai ini terjadi kerusakan besar, bahkan maut. Kita akan belajar dulu kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Kalau kita lihat, saudaraku, dalam Alkitab, Tuhan menciptakan atau membangun manusia pertama bukanlah makhluk yang rapuh, bukan makhluk yang lemah, tapi makhluk yang kuat, yang diberikan Tuhan kuasa, otoritas yang maha besar. Kita lihat dulu ayatnya.
Kejadian 1 ayat 26. Kita baca ya. Mari kita baca. 2 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan membuat manusia pertama itu menjadi ilah atas bumi ini. Dia berkuasa atas bumi dan segala isinya. Kita bisa bayangkan bagaimana luasnya samudra ini ya. Tapi dikatakan bahwa manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas segala isi bumi ini. Tuhan berikan otoritas yang begitu besar. Tetapi saudaraku, kalau kita melihat kok begitu gampangnya iblis mengalahkan mereka. Kita kembali dulu lihat Kejadian 3 ayat 1 saja. Kejadian 3 ayat 1. Kita baca lagi ya. 2 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Yang saya maksud saudaraku, kalau kita lihat tadi bagaimana Adam itu atau manusia pertama itu memiliki kuasa yang besar, tetapi begitu mudah dikalahkan musuh. Tak perlu dengan perang. Kenapa saudaraku? Saya melihat di sini karena Adam lalai. Karena ketika dia tahu iblis telah masuk dan bahkan berbincang-bincang dengan istrinya, dia memandang remeh saudaraku, nggak apa-apa. Seperti kita sering, nggak apa-apa, gampang itu. Ya memang saudaraku, kalau kita banding kuasa Adam pada waktu itu dengan kuasa iblis itu kecil. Adam nggak perlu 2 kali berkata, enyah iblis, langsung pergi. Nggak perlu 2 kali berkata, enyah kau iblis, jangan masuk ke tempat ini. Jangan pernah ada di tempat ini. Langsung enyah, nggak perlu 2 kali ngomong saudaraku. Tapi di sini Adam lalai. Hati-hati saudaraku dengan sikap remeh. Memandang sesuatu itu gampang tuh, mudah itu. Lalu dari sikap remeh, memandang enteng, maka muncul lalai, kelalaian. Dan kelalaian akan menimbulkan masalah besar. Itu yang terjadi pada manusia pertama ini saudaraku. Kita lihat dulu menjadi peringatan saudaraku. Dalam 1 Timotius 4. Ayat 14 dan 15. Mari kita baca. 2 ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ini diperingatkan Paulus kepada Timotius, jangan lalai dalam mempergunakan karunia-karunia Tuhan yang ada padamu. Adam telah lalai saudaraku. Ada otoritas, ada kuasa, tapi dia memandang remeh.
Ini menjadi peringatan baik kepada kita saudaraku. Jangan lalai di dalam mempergunakan segala karunia Tuhan. Sebagai anggota tubuh Kristus kita pun memiliki otoritas. Ada saudaraku menjadi bagian kita sebagai anggota tubuh Kristus. Tapi anak-anak Tuhan sering lalai. Akibat kelalaian itu saudaraku, gak berkembang imannya. Gak berbuat bagi Tuhan. Tertidur terus tidak berbuah. Itu yang sering bagi orang Kristen. Lalai adalah sikap yang berbahaya. Lalu di sini kita lihat lagi, oleh kelalaian itu apa yang terjadi dalam Efesus 4. Makanya kita hati-hati supaya jangan pernah memandang remeh atau apapun. Perkara kecil, perkara besar, bagi Tuhan semua perlu diperhatikan dan bertanggung jawab di dalamnya. Efesus 4 ayat 27. Ini saudaraku yang terjadi bagi orang yang suka lalai. Kita baca. 2 ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Adam telah memberi kesempatan kepada iblis. Berbincang-bincang dengan iblis. Lalu kesempatan itu iblis lakukan. Tipu dayanya. Itu senjata iblis saudaraku, tipu daya. Maka oleh tipu daya itu, gak perlu dia mendobrak pintu. Tapi Hawa sendiri membuka pintu. Kita lihat di sini. Oleh tipu daya itu nggak perlu terjadi perang. Nggak perlu terjadi kita lihat kekerasan. Tapi Hawa sendiri buka pintu. Maka terjadi maut. Terjadi kerusakan besar. Itu makanya saudaraku kita diperingatkan pada saat ini. Supaya kita jangan pernah memandang remeh, pandang enteng kepada apapun. Kita harus setia, kita harus benar. Setia artinya saudaraku dapat dipercaya. Setia artinya bertahan sampai kesudahannya. Jadi dalam perkara-perkara kecil kita harus setia, kita harus dapat dipercaya. Maka tidak ada saudaraku istilah, oh saya nggak mau yang kecil-kecil, saya yang mau besar saja. Tuhan sendiri menguji. Tuhan sendiri saudaraku menguji. Dia tahu sampai di mana kita, dapatkah kita dipercaya dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita tidak dapat dipercaya dalam hal perkara kecil, jangan harap saudaraku diberikan kepada perkara yang besar. Kalau tanggung jawab yang kecil kita belum lulus, belum lolos ya, maka tidak mungkin diberikan perkara yang besar. Makanya termasuk saudaraku dalam pelayanan ini untuk yang kesekian kali saya sampaikan. Kita dalam pelayanan ini gak perlu ada ambisi-ambisi. Biarkan mengalir seperti aliran sungai. Kalau kita sudah dilihat Tuhan setia dalam perkara kecil, Tuhan sendiri akan memberi perkara yang lebih besar. Yang menilai Tuhan bukan manusia. Itu makanya jangan susah-susah mencari pengakuan dari manusia. Gak perlu. Tapi lakukan apa yang dapat kita lakukan. Perkara kecil yang dipercayakan Tuhan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan melihat. Ini saudaraku,
Dan semangat saya melayani pun seperti itu. Gak perlu ada ambisi-ambisi. Prinsipnya adalah engkau telah memberi dengan cuma-cuma, maka berikan juga dengan cuma-cuma. Tuhan telah memberikan firman-Nya, maka beritakan firman-Nya. Lanjutannya urusan Tuhan. Haleluya. Maka mari saudaraku, kalau kita betul-betul ingat tetap itu, maka pertumbuhan kita pun akan terus, ya, dan sikap kita pun akan terus terjaga. Gak ada istilah pandang enteng ini, gampang itu. Lihat orang yang sering ngomong gampang, maka kan sering dia lalai. Kelalaian mengakibatkan kerusakan bahkan maut, seperti Adam dan Hawa. Mereka lalai, padahal begitu mudah bagi mereka menghancurkan musuh, mengusir musuh, gak perlu lelah-lelah, sebab kuasa Tuhan, otoritas Allah ada bagi mereka. Tapi mereka lalai. Makanya saudaraku, kembali saya katakan, bagi kita pun Tuhan telah mengaruniakan karunia-Nya. Karunia-karunia Tuhan jangan lalai mempergunakan. Tapi kita latih terus mempergunakan karunia itu. Lalu di dalamnya kita, saudaraku, akan bertumbuh dan berkembang. Jangan lalai. Haleluya. Yang kedua, di sini ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Apa mamon yang tidak jujur? Kalau dalam kamus Alkitab, mamon itu harta dunia. Lalu kenapa dikatakan mamon yang tidak jujur? Karena begini saudaraku, kalau sudah bicara uang, harta, maka saudara akan lupa, keluarga akan lupa, teman udah lupa, bisnis, pasti begitu saudaraku. Kalau sudah ngomong uang, Tuhan pun sering dilupakan. Itu makanya dikatakan mamon yang tidak jujur. Jadi uang itu atau harta itu disebut mamon yang tidak jujur. Sangat membuat orang cenderung kepada dosa. Itu kan yang sering terjadi. Kalau sudah ngomong uang, udahlah saudara nomor sekian. Keluarga gak perlu kalau sudah ngomong uang. Bisnis, ini bisnis bung, kan begitu. Kalau sudah ngomong uang, lupa Tuhan. Tapi di sini saudaraku, sesuatu yang mutlak. Tuhan katakan, kalau kita tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kalau kita tidak dapat dipercaya tentang materi, tentang kekayaan, tidak akan mungkin diberikan harta rohani. Itu maksudnya saudaraku. Tidak akan mungkin. Dan dalam hal ini pun Tuhan yang menguji, bukan kita yang berkata, oh saya dapat dipercaya, masalah uang saya jujur. Betul, tapi Tuhan sendiri yang akan menguji. Jadi gak bisa ada terjadi manipulasi, Tuhan yang menguji saudaraku. Kita lihat dulu contoh, yaitu orang kaya, seorang muda yang kaya. Matius 19. Ini karena panjang, saya sendiri yang baca ya, tapi diikuti. Kita lihat saudaraku, bahwa Tuhan sendiri akan menguji hati kita. Saya akan baca ayat 16 mulai dari Matius 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah.
Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Puji Tuhan. Kita telah dengar bagaimana seorang muda yang kaya ini datang, bagaimana Tuhan supaya aku dapat beroleh hidup yang kekal, beroleh harta sorga. Yesus katakan, juallah hartamu, datanglah kepadaku. Sekarang pertanyaan, kenapa Yesus berkata seperti itu, jual hartamu? Di sini rahasianya, saudaraku. Yesus tahu bahwa hati seorang muda ini telah terikat kepada hartanya. Hatinya telah terikat. Lalu selama dia masih terikat kepada mamon yang tidak jujur itu, gak bisa saudaraku masuk harta sorgawi. Maka Yesus katakan, lepaskan dirimu dari mamon itu. Lalu dia sedih. Dikatakan sebab banyak hartanya. Dan Yesus melanjutkan betapa sulitnya, bahkan tidak mungkin orang kaya. Orang kaya yang seperti apa tapi? Harus tahu. Orang kaya yang terikat dengan hartanya tidak mungkin ke sorga. Itu maksudnya. Banyak saudaraku orang kaya yang tidak terikat dengan hartanya. Banyak. Jadi jangan salah kita memahami firman Tuhan. Maksud Yesus di sini, siapapun yang terikat kepada sesuatu, mamon yang tidak jujur ini, dia tidak akan mungkin dia beroleh harta sorga selama hatinya terikat di sana. Mungkin kita berkata, oh saya tidak punya harta, saya gak terikat di sana. Mari kita uji juga saudaraku. Karena dalam kenyataan, maaf ini ya, dalam kenyataan banyak orang berlindung dalam kemiskinannya. Lalu dia katakan, tak perlu saya memberi, saya miskin. Saya harus diberi. Ini saudaraku, saya harus diberi. Tidak mungkin saya memberi, saya orang miskin. Dia berlindung dalam kemiskinannya. Tapi Tuhan tahu hatinya sebenarnya terikat dengan harta. Kalaupun sedikit harta itu. Tapi mari kita lihat apa yang sudah saya sampaikan, saya singgung waktu yang lalu. Kembali dulu saudaraku. Dalam 2 Korintus 8. Kembali dulu ya. Ini jemaat di Makedonia atau orang Filipi ini ya. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca 2 ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan
bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Orang Filipi ini yang tinggal di Makedonia, itu orang Filipi itu ya, mereka lagi sedang dicobai dengan berat. Dan mereka sangat miskin. Tapi saudaraku, seperti yang sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, kepeduliannya sangat tinggi. Mereka berkata, kami harus ambil bagian. Sebab waktu itu saudara-saudara di Yudea, Yerusalem, banyak yang menderita oleh penindasan, perlu uluran tangan. Kalaupun mereka miskin saudaraku, mereka bertekad harus berbuat. Tapi banyak orang saudaraku berlindung dalam kemiskinannya. Orang yang suka berlindung dalam kemiskinan akan tetap miskin. Tetapi orang yang merasa tetap bertanggung jawab, ada keinginan terus berbuat bagi Tuhan, bagi sesama, seperti yang saya sampaikan juga waktu itu, kita baca Alkitab saudaraku, 2 Korintus 9. Kita lihat dulu. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca. 2, ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Puji Tuhan. Kalau orang ada di dalam dirinya keinginan, niat yang besar, harus berbuat bagi Tuhan, harus berbuat bagi sesama, maka Tuhan sendiri akan memberikan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan, dan melipat gandakannya, sehingga dikatakan kita diperkaya dengan kemurahan hati. Haleluya. Diperkaya saudaraku. Ada niat di hati ini saudaraku. Ada niat. Tuhan, apa yang harus saya perbuat Tuhan? Saya harus berbuat, saya harus berbuat. Sekalipun saya miskin, tapi saya harus berbuat. Maka Tuhan akan memberi benih untuk kita tabur dan roti untuk kita makan. Haleluya. Tuhan sendiri akan menguji saudaraku. Apakah kita terikat dengan mamon yang tidak jujur, atau kita lepas dari semuanya itu? Kalau masih terikat, Yesus katakan lepaskan dulu itu. Kepada pemuda yang kaya itu, engkau terikat dengan hartamu, hatimu telah ditawan. Lepaskan dirimu supaya engkau sempurna, memiliki harta di sorga, kata Yesus. Tapi dia pergi dengan kecewa. Sebab apa? Sebab dia tidak mau melepaskan diri dari ikatan mamon itu. Malang saudaraku. Maka kita harus setia, dapat dipercaya tentang mamon ini saudaraku. Kita belajar terus supaya kita betul-betul diberikan Tuhan kemampuan untuk lepas dari mamon itu. Dan kesimpulannya dikatakan oleh Yesus, kita lihat dulu. Lukas 14. Ayat 33. Kita baca dulu dengan lantang supaya kita ingat firman ini dan bekerja di hati kita. Lukas 14 ayat 33. 2, ya.
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Puji Tuhan. Ini saudaraku, memang begitu tajam, ya, begitu berat, tapi saudaraku, kesanggupan kita Tuhan. Maukah kita menyerah itu saja saudaraku? Maukah kita belajar taat terus? Maka Tuhan akan beri kekuatan sehingga kita dapat dipercaya, kita setia dalam perkara mamon. Maka kita akan beroleh harta yang sesungguhnya. Itulah harta sorgawi yang membawa kita ke sorga. Haleluya. Nah, selanjutnya ayat 12 tadi. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini saudaraku biar gampang kita mengerti. Ingat Yusuf, dia setia, dapat dipercaya untuk mengelola hartanya Potifar. Sekalipun ada tantangan berat, istrinya Potifar ingin menghancurkan moralnya. Tapi dia tetap teguh saudaraku. Dia tidak tercela. Dia sebagai hamba yang dapat dipercaya. Lalu selanjutnya kita lihat dia menjadi tuan yang memiliki harta yang berlimpah-limpah sekalipun di negeri orang. Ini saudaraku yang perlu kita juga pelajari. Kalau Alkitab di sini menyatakan dengan mutlak, kalau kita ingin menjadi tuan, kita harus mau, rela atau dapat dipercaya menjadi hamba. Itu. Jadi kalau ada orang yang langsung mau bos, gak mau jadi anak buah, gak bisa saudaraku. Saya gak mau bos, gak mau saya anak buah, langsung saja bos, gak bisa. Akan gagal. Tapi kalau ada orang, saya mau belajar, saya harus betul-betul dapat dipercaya mengelola harta orang lain. Ya, jadi anak buah yang setia dan melakukan segala pekerjaan itu seperti untuk Tuhan, kata Alkitab. Coba kita lihat. Dalam Kolose ya, Kolose 3. Ini penting sekali saudaraku. Baik ya, kita baca ya. Kolose 3 ayat 23, 22 dan 23. Mari kita baca. 2 ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hai hamba-hamba. Makanya kita kalau kerja saudaraku dimanapun, jujur, berbuat dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Jangan kalau tuannya nggak ada langsung korupsi, langsung tipu-tipu, langsung banyak cara. Bahkan ada yang berkata, oh saya kerja di sini kalau baik dia memperkaya mereka. Ingat saudaraku firman Tuhan. Kalau kita bersikap seperti itu, kita tidak akan pernah memiliki harta untuk milik kita sendiri. Ingat itu. Kalau kita tidak setia menjadi hamba, kita tidak akan pernah menjadi tuan. Itu hukum dari sorga saudaraku. Harus jujur kita, entah kita anak buah, entah apapun, jujur. Kalaupun kita melihat banyak, apalagi zaman sekarang. Saya pernah menasehati, kebetulan di sini dia beli ban dari pelabuhan. Tanya-tanya ternyata orang Batak. Dia katakan harga bannya tambah Pak 100.000.
Tapi nota sekian. Lalu saya nasihati dia pelan-pelan. Kamu di mana kerja? Di pelabuhan. Tadinya dari mana? Dari Medan. Sudah berapa lama kerja? Sudah lama. Udah 15 tahun. Tapi dia cerita belum punya apa-apa. Lalu saya katakan kesimpulannya ya, bukan dengan kasar gitu ya. Kesimpulannya, karena kau nggak jujur. Masa ban sendiri mau kau ambil? Udah begitu kami Pak. Ya kalaupun begitu kamu jangan begitu. Kalaupun seperti itu kau lihat. Ya nanti gak ada guna dong kita kerja. Kata siapa? Tuhan yang tahu. Kalau engkau jujur Tuhan yang tahu. Tuhan akan mengangkat engkau. Lalu dengan bersyukur dan ada rasa malu dia. Oh maaf Pak, iya. Mulai sekarang saya mau berusaha jujur. Perbuat seperti kepada Tuhan. Jadilah menjadi hamba yang dapat dipercaya. Jadi anak buah lakukan seperti anak kepada Tuhan. Jujur, sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan mengangkat. Demikian juga saudaraku sebagai hamba Tuhan pun. Ya, kalau kita tidak setia sebagai hamba Tuhan, semua kita hamba Tuhan. Ya, saya sudah pernah jelaskan di dalam Roma 6, kita semua orang yang percaya adalah hamba-hamba Allah, hamba kebenaran, hamba Tuhan. Kita harus dapat dipercaya sebagai hamba, maka kita kelak akan menjadi tuan. Mari kita lihat ayatnya. 2 Timotius 2. Kita baca ya, 2 Timotius 2 ayat 12 saja. 12a ya, 12a. Jadi sampai di titik koma itu ya. Mari kita baca. 2 ya, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Kita akan menjadi tuan sama seperti Kristus. Bersama Kristus kita akan memerintah. Tetapi itu saudaraku bisa terjadi kalau kita menjadi hamba yang setia yang dapat dipercaya. Dan ingat saudaraku, Tuhan sendiri yang menguji, bukan manusia. Maka kembali saya ingatkan, jangan berupaya mencari pengakuan dari manusia, tak perlu. Tapi carilah ya pembenaran dari Tuhan. Maka kalau kita memegang prinsip ini saudaraku, yang pertama tadi jangan lalai. Jangan memandang remeh sesuatu sehingga muncul lalai. Itu yang pertama. Sebab sikap lalai akan banyak menghancurkan. Yang kedua tadi dapat dipercaya tentang mamon yang tidak jujur. Dan yang ketiga, kita harus mau menjadi hamba atau setia menjadi hamba, dapat dipercaya sebagai hamba, maka kita akan menjadi tuan. Haleluya. Amin. Saya ajak kita bangkit berdiri.